Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan menyelenggarakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Jericho. Dan saya Sekar, yang akan memandu rangkaian acara Seminar Astara Ganesha 2023 pada siang hari ini. Sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selamat datang teman-teman peserta seminar Astara Ganesha 2023, Uncover the Treasures of the Sky. Pada siang ini juga turut hadir perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Rafliansyah. Terima kasih Mas telah hadir pada acara seminar siang hari ini. Oke, buat pada hadirin gimana nih kabarnya? Semoga masih tetap semangat ya. Ngomong-ngomong, lihat deh Kak Sekar, ini yang datang pada ramai dan keren-keren banget gak sih? Betul banget Kak Jericho, semua peserta seminar di sini antusias banget ya. Sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu nih, kalian dari mana aja asalnya? Coba nanti angkat tangan ya yang asalnya aku sebutin. Oke, mana nih yang dari SMA 22 Bandung? Wih. Coba yang dari SMA 6 Bandung. Wih, rame. Dari SMA Sukaresmi ada? Wih. Selain dari SMA, ada juga teman-teman mahasiswa yang datang nih. Coba, yang dari UPI mana suaranya? Oh, ada dari UPI. Juga dari UPI. Oke, dari teman-teman dari Unpad? Ada teman-teman dari Universitas Pajajaran? Oke. Oh, belum hadir mungkin ya? Belum hadir mungkin. Kalau teman-teman dari ITB? Wih, diangkat tangannya, jangan malu-malu. Kak Jericho, kayaknya kita mau coba nih panggil salah satu teman peserta seminar yang dari SMA buat kita tanya-tanya. Boleh kali ya? Boleh nih, aku coba tunjuk ya satu dari teman-teman SMA. Ayo. Boleh nih yang pakai seragam SMA. Oh, sangat SMA sekali. Iya. Oke, boleh Kak Operator diberikan boleh, mikrofonnya? Mikrofonnya dikasih. Halo, boleh kenalan dulu namanya siapa? Nama saya Michael Ardianenata. Oke, Michael sekolahnya dari mana nih? Dari SMA Negeri 4 Cimahi. Oke, aku mau nanya dulu nih Michael, tahu seminar Astara Ganesha ini dari mana ya? Oh, dari Instagramnya kebetulan karena saya juga ikut lomba Olimpiade astronominya. Jadi tahu ada seminarnya juga. Keren. Oke. Michael ada cita-cita mau masuk ITB nggak nih nanti kalau udah lulus dari SMA? Ada sih, ada cita-cita masuk ke sini. Oke. Oh, Michael sendiri tertarik gak nih sama bidang astronomi? Dari SMP sebenarnya tertarik sama bidang astronomi. Sampai sekarang juga makanya ikut Olimpiadenya. Oke, semoga nanti dengan seminar kali ini Michael tambah tertarik lagi dan beneran masuk ke astronomi ITB ya. Amin. Oke, terima kasih Michael, boleh kembali duduk. Terima kasih Kak. Keren ya, jadi dia itu salah satu peserta Olimpiade Astara Ganesha 2023. Iya, betul banget. Oke, karena tadi udah dari teman-teman SMA, sekarang boleh nih Kak Sekar pilih dari teman-teman mahasiswa. Dari mana ya? Oh, boleh kakaknya? Iya, yang kerudung biru. Kakak yang lagi beres-beres. Di sebelah sini, iya betul. Oh, dari SMA, SMA. boleh yang sebelahnya? Dari universitas? Oke, boleh Kak. Boleh. Mikrofonnya? Ya, selamat siang. Halo Kak, boleh tahu nama kakak siapa ya? Devi, Kak Devi. Ya. Kak Devi asalnya dari Universitas? Pendidikan Indonesia. Dari UPI.
jurusan apa Kak kalau boleh tahu? Saya jurusan pendidikan geografi. Pendidikan geografi. Kalau boleh tahu Kakak tahu seminar Astara Ganesha ini infonya dari mana ya? Dari murid saya. Oh dari muridnya, Iya. ada muridnya. Oh ini, pendidikan geografi kira-kira memang apakah ada keterkaitannya ya dengan Kebetulan ada mata kuliah kosmografi. kosmografi? Kemudian saya juga karena melatih Olimpiade Kebumian, di mana ada unsur astronominya, dan di sini pun ada tentang tourism ya. Jadi saya tertarik untuk melihat apakah ada polusi cahaya dan lainnya. Oh gitu, keren banget ya. Jadi dia itu merupakan pelatih dari Olimpiade Olimpiade di SMA 22. di SMA 22. Oke, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Semoga menikmati seminar hari ini. Oke, makasih teman-teman dari SMA dan mahasiswa. Semoga semangatnya tetap terjaga ya sampai nanti seminar selesai. Harus dong Kak Jericho, harus tetap semangat sampai seminarnya selesai. Oh iya, di antara teman-teman peserta seminar pasti sudah tahu apa itu Astara Ganesha atau biasa disingkat Astaga. Di sini aku mau singgung sedikit aja biar teman-teman semakin mengenal Astaga. Jadi, Astaga atau Astara Ganesha merupakan acara dwi tahunan Himpunan Mahasiswa Astronomi Himasron ITB yang bergerak di bidang pengenalan keilmuan astronomi kepada masyarakat. Selain kegiatan seminar, rangkaian acara Astaga 2023 lainnya yaitu lomba-lomba pre-event, pameran, dan olimpiade astronomi. Untuk rangkaian acara seminar kali ini bertajuk Uncover the Treasures of the Sky mengangkat tema astrowisata di Indonesia dan potensi kedepannya yang diturunkan langsung dari tema Space and Entrepreneurship, tema yang dibawakan oleh World Space Week 2023. Wow, luar biasa sekali ya Kak Jericho. Pastinya di balik terselenggarakannya seminar ini ada beberapa pihak yang berkontribusi, yaitu para sponsor, Teleskop Indonesia dan Celestron, serta tim pembina Olimpiade Astronomi. Dan juga ada media partner kami, Langit Selatan, HAAJ, Astrada, Ditara, IIAC, ITS Astronomy Club, Komunitas Astronomi Lampung, Cakrawala UPI, Toasti, Jogja Astro Club, Jember Astronomy Club, ALC Indonesia, LFM ITB, 8EH Radio ITB, serta ITB Receh. Hari ini kita mau ngapain aja Kak Jericho? Nah, hari ini kita mau talk show seminar bersama dua narasumber yang pastinya keren banget nih, Sekar. Tapi sebelum itu akan ada sambutan oleh perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mas Rafliansyah. Dipersilahkan. Oke, di sini aja ya. Ya, biar silakan aman Pak ya. Remensa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya ini kita buatnya nggak terlalu formal aja, walaupun saya dari pemerintahan. Teman-teman, sebelum saya mulai ini semua, saya punya cerita yang sangat personal terkait astrowisata ini. Sebelumnya nama saya Rafli, saya staf deputi bidang pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Teman-teman semua, teman-teman masih ingat 2016 lalu di Indonesia terjadi gerhana matahari. Ada yang masih ingat? Iya, waktu itu saya kayak teman-teman SMA di sini. Saya waktu itu masih SMA. Dan waktu itu saya bingung. Saya tuh tinggal di kota Ternate. Dan di Ternate pada saat itu tiba-tiba hanya dalam waktu 2 bulan jumlah wisatawan mancanegara itu saking banyaknya tuh 10 kali lipat. Itu datang di hotel-hotel kami semua terpenuhi. Saya tuh bingung, ada apa yang terjadi? Ternyata ketika kita lihat berita akan terjadi gerhana matahari total atau orang sering bilangnya solar eclipse. Itu saya kayak teman-teman masih SMA gitu. Ini kenapa sebanyak itu? Pada akhirnya saya dan adik saya, ini saya cerita dulu. Kebetulan adik kandung saya ada di sini, namanya Nadila Fitriani, dia MC dan dia juga mahasiswa astronomi ITB angkatan 2020. Tepuk tangan dulu nih. Jadi ini ada latar belakang kenapa saya di pariwisata dan Nadila nih di astronomi. Ini cerita ya. Pada saat itu kita kan lihat banyak turis nih. Kita akhirnya bikin job jadi tour guide. Bikin-bikin aja waktu itu. Modal kita apa? Bahasa Inggris. Jadi yang penting kita berdua ini cari bule
dan kita bawa mereka jalan-jalan keliling kota Ternate yang kecil itu. Dan pada saat kita bawa, kita ketemu salah satu orang, kita kaget, kita nggak tahu, kita kira cuma bule-bule biasa. Ternyata bule ini namanya, bisa dicek di Google ya, namanya Antonio Mampaso. Teman-teman googling aja Antonio Mampaso. Pada saat kita ngobrol sama beliau, beliau tuh biasa-biasa aja. Tapi ketika kita tahu ternyata beliau adalah profesor astronomi ternama dunia yang berasal dari Spanyol. Pada saat itu kami ajak beliau tour guide ke seluruh kota di Ternate. Sebelum wisata dan sebelum gerhana dan setelah gerhana pun beliau tetap enjoy pariwisata. Jadi ketika di situ kita tuh sadar, kita berdua ya. Kalau saya sadarnya bahwa orang-orang itu datang berwisata tuh mungkin astronomi itu tujuan mereka. Tapi sambil mereka menunggu itu mereka menikmati pariwisatanya. Jadi ketika di situ saya sadar sebenarnya astrowisata itu suatu potensi di wisata Indonesia yang belum kita kembangkan dengan baik. Jadi pada akhirnya saya masuk ke Kementerian Pariwisata mencoba mengembangkan isu ini dari sisi pemerintahan dan adik saya di sebelah sana mungkin dari sisi akademisinya. Dan kami berharap sebenarnya ya teman-teman semua di sini bahwa isu ini tuh isu yang berkembang. Di kota Ternate waktu itu data pemerintah miliaran rupiah hanya dalam waktu 2 bulan. Dan itu hanya untuk apa? Hanya untuk gerhana matahari sekitar 5-10 menit doang. Hanya untuk satu aspek itu doang mereka stay di Ternate 2 bulan. Bayangin kalau di kota kalian akan terjadi suatu fenomena dan itu menarik wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara. Jadi pada intinya harapannya seminar Astara Ganesha atau Astaga ini itu teman-teman bisa sadar bahwa ini punya potensi yang sangat besar dan kami dari Kementerian Pariwisata menyambut baik agenda ini. Mungkin sekian dan semoga teman-teman kita bisa belajar bareng juga, saya belajar bareng juga dari agenda ini. Terima kasih semuanya. Luar biasa ya sambutan dari Mas Rafliansyah mengenai ceritanya di Pulau Ternate. Wah, keren banget. Sebelum masuk ke inti acara, akan ada penyampaian sambutan dari sosok yang memiliki peran penting keberlangsungan rangkaian Astara Ganesha 2023, yaitu Novan Saputra Haryana selaku Ketua Astara Ganesha 2023. Dipersilahkan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta seminar dan tamu undangan sekalian. Saya Novan Saputra sebagai Ketua Pelaksana Astara Ganesha 2023. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang di seminar Astara Ganesha 2023 dengan tema Astrotourism in Indonesia in its Future Potential. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada para pemateri kita. Yang pertama ada Pak Hatif Unjaya dari Astronomi ITB, lalu ada Pak Hendro dari Imah Noong, lalu juga tamu undangan spesial kita ada Mas Rafliansyah sebagai perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lalu kepada para peserta seminar sekalian yang sangat antusias aku lihat ya, karena kemarin udah hampir penuh slot pesertanya ya. Jadi selamat datang sekali lagi di Seminar Astara Ganesha 2023. Di sini aku sebagai perwakilan dari panitia ingin mengucapkan, aku sebagai perwakilan dari panitia sangat berharap bahwa seminar Astara Ganesha kali ini bisa memberikan impact dan wawasan yang berkesan banget untuk teman-teman kalian dan semoga bisa jadi pengalaman yang berguna banget ke depannya gitu. Jadi pesan dari aku, selamat menikmati Astara Ganesha 2023 ini. Semoga bisa mendapatkan pengalaman dan wawasan yang berguna banget ke depannya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanovan atas sambutannya. Nah, setelah ini kita akan memasuki inti acara, yaitu talk show. Pada talk show kali ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dengan 2 orang super hebat yang terlibat dalam perkembangan astronomi, khususnya astrowisata dari latar belakang masing-masing. Betul banget, kita akan mengulik lebih dalam tentang astrowisata di Indonesia dan bagaimana potensinya di masa depan. Tapi sebelum itu, kami panggil terlebih dahulu Kak Nadila selaku moderator dalam sesi talk show pada seminar kali ini. Siang Kak Nadila. Siang Sekar. Gimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah baik sekali. Gimana Sekar dan Jericho, apa kabar? Baik, Kak Nadila. Alhamdulillah, Sekar juga baik sekali kondisi. Alhamdulillah. Oke, baik tanpa berlama-lama lagi, silakan untuk Kak Nadila mengambil alih acara. Baik, terima kasih kepada kedua MC kita yang sudah sangat keren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua peserta seminar dan perkenalkan, saya Nadila Fitriani, mahasiswa astronomi ITB yang siang hari ini akan menjadi moderator pada seminar ini. Nah, pada siang hari ini kita akan diisi dengan talk show selama 60 menit dan juga dilanjutkan dengan Q&A selama 30 menit. Nah, tentu saja saya tidak sendiri di sini karena kita memiliki dua ahli astrowisata. Nah, tamu saya yang pertama adalah beliau menempuh pendidikan sarjana di program studi astronomi di ITB dan master dan doktor di Kyoto University Japan dan juga menempuh postdoc di Gunma Astronomical Observatory Japan, Yukawa Institute Theoretical Physics Japan, Fermi National Accelerator Laboratory USA, Kaptein Astronomical Institute of University of Groningen Netherlands, dan beliau juga telah mempublikasikan berbagai macam paper yang salah satunya yaitu Possibility of Astronomical Phenomena to be Used to Support Tourism Industry. Please welcome Bapak Dr. Hatif Kunjaya. Baik Pak, silakan duduk. Ya, selanjutnya saya memiliki bintang tamu kedua yaitu beliau ini merupakan asisten peneliti di Observatorium Bosca dan juga pernah mengisi sejumlah pelatihan astronomi atau falak di sejumlah seminar sejak mahasiswa hingga sekarang. Dan juga beliau mendirikan CV Bintang Areng yaitu distributor peralatan astronomis dan pernah memperoleh penghargaan MURI di bidang astronomi yaitu rekor Indonesia untuk observatorium keliling pada tahun 2019 dan juga rekor dunia untuk kacamata gerhana terpanjang dan terbesar pada tahun 2016. Please welcome Pak Hendro Setianto. Baik, selamat siang Pak Hendro dan Pak Kunjaya. Apa kabar Pak Kunjaya? Ya, kabarnya baik sekali, sehat-sehat. Semoga teman-teman semua juga sehat-sehat. Ya. Dan gimana dengan Pak Hendro? Apa kabar Pak Hendro? Alhamdulillah, terima kasih. Sehat, semoga suaranya sudah clear. Ya, alhamdulillah. Iya Pak, sebelumnya juga saya pernah bertemu Pak Hendro saat pengamatan gerhana matahari kemarin di Biak. Pak Hendro dan timnya dari Imanoong pada saat itu melakukan pengamatan gerhana matahari juga di situ. Dan Pak Kun juga melakukan pengamatan gerhana matahari, namun itu nanti mungkin akan dibahas pada sesi talk show. Dan juga mungkin pertama-tama kita akan menonton video dari Imah Noong terlebih dahulu ya.
Baik, itu merupakan perkenalan dari Imah Noong. Di sini Pak Hendro sebagai founder dari Imah Noong itu sendiri. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini, uncover the treasures of the sky. Jadi kita akan mengulik harta karun dari langit, yaitu dengan seminar yang bertopik astrowisata di Indonesia dan potensinya di masa depan. Nah, mungkin pertama-tama kita perlu membahas ini juga sih, space industry. Jadi apa itu space industry? Nah, jadi space industry atau industri antariksa itu merupakan sektor ekonomi ataupun industri yang terkait dengan pengembangan, produksi, dan pemanfaatan teknologi dan sumber daya di antariksa. Nah, ini juga termasuk dengan segala hal yang terkait dengan eksplorasi antariksa ataupun penelitian dan komersialisasi aktivitas di luar angkasa. Nah, astrowisata sendiri, astrowisata itu merupakan bagian dari industri antariksa. Namun saya bukan ahli ya di bagian astrowisata. Kita memiliki 2 ahli yang sangat hebat ini. Jadi mungkin pertama-tama dari Pak Kun, mungkin Pak Kun bisa menjelaskan apa itu astrowisata, Pak? Ya, baik, makasih. Ya, jadi astrowisata itu kalau singkatnya itu adalah kepariwisataan yang menggunakan fenomena langit sebagai objek atraksi. Oh, iya. Itu definisi gampangnya gitu. Oh, iya. Tapi tahun 2018 saya ikut workshop astrowisata di Italia. Di sana para astronom mendiskusikan apa sih definisi astrowisata itu. Akhirnya keluarlah satu kalimat yang agak panjang. Jadi mereka bilang astrowisata itu adalah setiap perjalanan atau kegiatan manusia untuk memenuhi hasrat jiwanya untuk menikmati, untuk mempelajari, untuk memenuhi keingintahuan ya dalam bidang sejarah, budaya, sains, teknologi, dalam bidang astronomi dan alam semesta. Panjang ya? Panjang, Pak. Panjang ya. Oleh karena itu saya pakai definisi saya aja deh. Ya, kamu percaya lebih definisi singkat Pak gitu Kun, ya. ya, Pak. Oke. Kira-kira begitu. Iya, dan berarti itu tuh istilahnya itu secara global dan di Indonesia itu udah muncul sejak kapan, Pak? Yang paling awal, bukti paling awal munculnya istilah astrowisata itu tahun 2014. Tahun 2014 itu oleh Pak Suharja Wiramiharja, Profesor Suharja Wiramiharja almarhum. Beliau pernah menulis artikel dan menyebut kata astrowisata waktu itu. Ya, kemudian saya sendiri baru berpikir untuk mengembangkan astrowisata itu sama tadi seperti Mas Rafli ya. Gerhana Matahari 2016 gitu ya. Alasannya karena kami astronom datang ke tempat bukan observatorium, ke tempat gerhana dengan biaya sendiri dan kami bekerja. Bekerjanya apa? Bikin pelatihan untuk terutama anak SMA, guru-guru bagaimana mengamati gerhana matahari yang aman. Gitu. Ya, jadi kami datang dengan biaya sendiri, tapi dapat ada berita nih dari koran gitu ya. Kata Menteri Pariwisata, gerhana matahari itu mendatangkan banyak wisatawan ke Indonesia sehingga bisa mendatangkan devisa sampai 1,3 triliun. Wah, katanya gitu ya. Pak. Oleh karena itu saya bilang, loh kami kerja bakti loh. Wah ini kayaknya nih astronom harus mengubah cara pandang nih ya. Wah, kayaknya kita juga harus mengembangkan astrowisata nih ya gitu. Jadi sejak itulah saya pikir saya ikutlah 2018 ikut workshopnya di Italia supaya punya pengetahuan dasar apa gitu ya. Nah dari situ kemudian berkembang dan sekarang bukan hanya di ITB, kita mencoba mengembangkan astrowisata juga di ITERA gitu ya, dan juga klub-klub astronomi dan juga Imah Noong ya, dan kemudian juga di UPI ya, saya kira Pak Arya itu juga ikut mengembangkan astrowisata. Iya Pak. Dan setelah istilah astrowisata itu muncul tuh, apakah perkembangan dari astrowisata itu semakin pesat Pak? Trennya bagaimana Pak setelah munculnya istilah dari astrowisata itu sendiri Pak? Ya, kalau di dunia itu astroturism ya. Iya. Astroturism itu
merupakan salah satu bidang tourism yang sekarang ini paling cepat berkembang di dunia. Di Indonesia juga sama cepatnya berkembangnya. Dan semakin banyak orang yang mulai mencari gitu ya ke sana, tapi masih banyak harus dikembangkan infrastrukturnya dan sebagainya. Kita masih belum memadai. Jadi masih banyak kerja keras yang harus kita lakukan. Oh benar Pak. Tapi kalau dari Pak Hendro sendiri yang menggeluti bidang astrowisata, menurut Bapak kondisi dari astrowisata di Indonesia sendiri itu bagaimana Pak? Baik, kalau saya melihat secara ini banyak, jadi kalau tadi Pak Kunjaya sudah memberikan definisinya, ya, mungkin sedikit membagi. Kemarin dari diskusi itu juga astrowisata itu kan bisa kita kelompokkan yang sifatnya natural ataupun yang buatan ya. Iya, benar. Nah, yang buatan ini astrowisata buatan itu artinya astrowisata yang gitu ya, tempat yang dikunjungi atau apanya itu merupakan sesuatu yang dibuat. Jadi seperti Imah Noong itu ya buatan gitu ya. Tapi kalau kita ingin yang natural ya kita pergi ke tempat yang jauh dari polusi cahaya, melihatnya seperti itu ya. Nah, kalau yang kaitannya dengan buatan ini perkembangannya luar biasa, menarik gitu ya. Ini bisa dilihat dari sejumlah kampus, ini saya lihatnya kampus ya. Mereka membangun fasilitas astronomis seperti itu, tapi juga memanfaatkan itu untuk daya tarik edukasi wisata ke kampusnya. Ya, salah satunya itu yang sekarang lagi cukup berkembang di UIN Semarang. Nah, ya mereka punya observatorium, tapi yang paling menarik untuk dikunjungi adalah planetariumnya, seperti itu. Oh, dan Bapak juga menjadi bagian dari pembangunan planetarium itu Pak pada waktu itu? Kebetulan iya, jadi kebetulan pembangunan planetarium ini kita punya pengalaman membuat Imah Noong itu. Jadi dari pengalaman membuat Imah Noong itu kan hanya tidak hanya observatorium tapi ada musolatoriumnya. Dari pengalaman kecil itu kemudian kita dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan pembangunan planetarium itu. Seperti itu. Iya. Berarti memang astrowisata ini dapat kita kaji dari bidang yang alam, naturalnya dan juga buatannya ya Pak? Ya. Iya, dan kalau di Indonesia sendiri mungkin menurut Pak Kun dulu itu kelebihan Indonesia dalam bidang astrowisata itu ada apa aja Pak? Iya, sebetulnya astrowisata itu kegiatan seperti astrowisata itu sudah lama ya, sejak saya mahasiswa juga sudah ada. Cuman namanya bukan astrowisata gitu ya. Dulu kita menyebutnya penerimaan rombongan lah, public outreach gitu ya. Nah, kemudian setelah di dunia muncul istilah astrotourism, barulah kita mulai mengubah juga ke Indonesia pakai istilah astrowisata gitu ya. Nah, sekarang bagaimana potensi di Indonesia? Di Indonesia itu luas sekali. Ya, Indonesia luas sekali. Di daerah yang begitu luas pasti ada potensi-potensi, ada juga yang kurang berpotensi, pasti. Nah, itu sudah disurvei oleh Pak Profesor Taufik Hidayat. Tahun 2012 beliau mempublikasikan satu paper yang menganalisis potensi-potensi di seluruh Indonesia yang punya potensi langit cerah di mana aja gitu ya. Nah, akhirnya dari sana secara umum nampaknya Nusa Tenggara Timur itu adalah daerah paling kering. Daerah paling kering di Indonesia, sehingga kalau kita mau menggunakan astrowisata, harapan paling besar untuk berhasil pengamatannya itu daerah Nusa Tenggara Timur. Kemudian lebih detail lagi diselidiki berbagai pulau. Di sana kan banyak sekali, ada 600 pulau lebih ya. Diselidiki, akhirnya kita dapatkan beberapa tempat yang bagus di sana. Nah, di antara yang bagus itu satu yang paling banyak hari cerahnya itu ternyata Pulau Sabu. Pulau Sabu itu berada di antara Pulau Sumba dan Pulau Timor. Nah, tapi Observatorium Nasional nggak di sana. Iya Pak, di Timau ya Pak? Di Kabupaten Kupang. Di Kabupaten Kupang, Gunung Timau. Kenapa ya? Kenapa bukan di tempat yang paling cerah gitu ya? Iya Pak, kenapa? Karena alasannya adalah di Pulau Sabu itu tidak ada tempat yang tinggi. Ya, astronom itu agak aneh ya sifatnya, seneng ketinggian dan seneng kegelapan. Iya Pak. Ya, jadi di sana di Timau ada gunung yang lebih tinggi ya, di Kabupaten Kupang yang namanya Gunung Timau.
ketinggiannya kira-kira sama dengan Observatorium Bosca, 1.300 meter. Sedangkan Pulau Sabu paling tinggi cuma 325 meter. Gitu. Satu, yang kedua, untuk mencapai Pulau Sabu itu lebih sulit, hanya bisa dengan pesawat kecil. Berarti aksesnya memang sulit ya, Aksesnya Pak? masih sulit. Iya. Nah, kalau dari ke Gunung Timau, dari Kupang itu bisa pakai mobil. Gitu iya, ya, bisa benar, pakai mobil sehingga lebih mudah aksesnya. Akhirnya berdasarkan dua alasan itu dipilih Timau. Tapi saya melihat Pulau Sabu ini punya potensi untuk ke masa depannya, kalau sudah berkembang bisa untuk observatorium, bisa juga untuk astrowisata. Gitu. Nah, jadi secara umum mungkin Nusa Tenggara Timur ya, Iya, Pak. provinsi yang potensinya paling banyak untuk astrowisata. Ya kalau yang lain bagaimana? Yang lain juga potensinya ada, tapi bergantung pada musim, yaitu hanya pada musim kering dan jangka waktunya lebih pendek. Iya ya. Jadi di Pulau Sabu itu pasti jauh lebih panjang ya Pak daripada di Bandung yang ya sering hujan. Saya juga pengamatannya kadang terhambat ya karena hujan ini dan mendung gitu. Sebagai bandingannya, di Pulau Sabu itu 75% hari cerah dalam setahun. Dalam tahun. Kira-kira. Iya, Pak. Bandingkan dengan Observatorium Bosca. Observatorium Bosca itu 45%. Iya Pak. Jadi di Bosca itu lebih banyak hari mendung dan hujannya daripada hari cerahnya. Betul, Pak, sebetulnya. saya juga. Kalau di Sabu lebih banyak hari cerahnya daripada hari hujannya. Iya baik Pak. Dan dari kelebihan itu tuh apa yang bisa kita kembangkan dari situ? Mungkin dari Bapak yang ingin mengembangkan di Pulau Sabu Pak mungkin? Iya, saya sudah 3 kali ke Pulau Sabu gitu ya, karena potensinya besar. Kami survei lokasinya, diukur ininya apa kegelapan langit. Oh iya Pak, itu penting sekali sih Pak. Astronomi ini kesenang kegelapan kan ya. Iya benar Pak. Langitnya gelap enggak? Ya ternyata langitnya gelap. Dibanding kota Bandung kan banyak cahaya ya, cahaya lampu, sehingga langitnya itu terang. Kalau langitnya terang, bintang-bintangnya redup tuh sulit untuk dilihat. Iya, mengalahkan sinar dari bintangnya sendiri ya Pak? Gitu, mengalahkan sinar dari bintang. Kalau di Pulau Sabu, cahaya di permukaan buminya itu enggak banyak. Karena penduduknya masih belum berkembang, tidak terlalu banyak penduduknya juga, sehingga langit itu sangat indah gitu ya. Bisa dilihat beberapa foto saya mungkin nanti. Oh iya, Pak. Yang bisa kita lihat, begitu banyak bintang kita lihat di sana. Hal yang sama juga waktu itu saya temukan di Kupang ya, Kabupaten Kupang ketika tim ITB mencari observatorium ya di sana. Oh yang untuk pembangunan observatorium nasional Pak? Ya. Nah ini contohnya ya, kenapa astronom itu senang kegelapan? Ini kalau ada cahaya lampu, bintangnya kelihatan. Iya Pak, langit malam indah kita itu. Kalau lampu dimatikan, baru kelihatan lebih jelas bintangnya ya. Oke. Nah ketika di Kupang itu, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Bupati Kupang, Pak Titu Eki waktu itu. Saya bilang sambil bercanda ya. Iya Pak. Saya bilang, Pak Bupati, ini orang Kupang ini punya harta, tapi nggak tahu hartanya apa. Loh, harta apa gitu. Saya bilang langit yang cerah. Iya. Langit yang cerah itu bisa dijual Pak Bupati, saya bilang gitu. Betul, ya. Pak. Bisa dijual gitu. Antara dengan cara mengembangkan kepariwisataan. Tapi harta itu harus dilindungi. Betul Pak. Harus dilindungi ya, harus dilindungi dengan peraturan daerah perlindungan langit. Ya, Iya Pak. kira-kira seperti itu. Berarti pengalaman di Kupang. Betul Pak, kita memang perlu regulasi apa biar langit malam kita ini terjaga, harta karun kita, langit kita itu bisa tetap terjaga ya Pak. Dan kita kan udah membahas kelebihan Pak, kelebihan Indonesia. Kalau kekurangan dari Indonesia di bagian astrowisata tuh apa saja Pak menurut Bapak? Ya kekurangannya ya, sebagian besar sebetulnya daerah Indonesia itu banyak hujan dan awan karena banyak mengandung hutan hujan tropis. Apalagi kalau kita lihat di daerah Papua. Papua juga kita survei waktu itu, tapi nggak datang ya, cuma lewat data satelit kalau Papua. Gunungnya tinggi-tinggi, bagus kan seperti di Mauna Kea, seperti di Chili gitu. Sampai ketinggian sampai 5.000-an meter di atas permukaan laut. Wah luar biasa kalau bisa bikin observatorium di sana. Tapi ternyata setelah dilihat data cuacanya, sebagian besar sepanjang tahun itu berawan terus. Itu yang menjadi sulit di sana. Tempat itu rasanya sulit untuk mengembangkan astrowisata. Satu. Yang kedua, Indonesia itu terdiri atas banyak sekali pulau.
saking banyaknya saya juga jadi nggak tahu sudah berapa lagi pulau sekarang. Saya juga Indonesia. tidak tahu, Pak. Dari sejak tahun 90-an katanya Indonesia punya 13.000 pulau. Ternyata berkembang, tambah lagi. Sekarang 17.000 pulau katanya. Beberapa waktu yang lalu katanya ditemukan pulau-pulau baru lagi. Jadi banyaknya pulau itu menyulitkan akses. Ya, menyulitkan akses. Jadi mau pergi ke tempat yang bagus, tempat pengamatannya, tapi nggak ada lapangan terbang, jadi nggak bisa lewat kapal laut. Iya. Pulaunya kecil, tidak ada kapal besar ke sana, jadi harus pakai sampan. Jadi kan mungkin berbahaya gitu ya. Iya, Pak. Jadi nggak semua tempat juga bisa dicapai, karena Indonesia ini banyak kali pulaunya, itulah yang menjadi hambatan dalam transportasi. Iya. Ya. Kalau dari Pak Hendro sendiri, menurut Bapak kekurangan astrowisata di Indonesia itu ada apa saja, Pak? Sepakat ya saya dengan Pak Kunjaya ya. Tapi yang menurut saya salah satu juga yang kayaknya menjadi kekurangan kita itu adalah kekurangan dana. Iya benar itu. Ya karena kenapa saya katakan dana gitu. Oke, kita punya potensi nih di Pulau Sabu di mana, tapi kalau kita nggak punya dana untuk ke sana, kita nggak bisa juga menikmati itu gitu ya. Jadi memang apa namanya pengembangan wisata astronomis yang sifatnya natural ini murah dari sisi penyediaan lahannya itu karena mungkin yang diperlukan regulasinya. Jadi Iya, kementerian terkait itu penting sekali itu regulasi, tapi mahal untuk mencapai lokasinya gitu ya. Kalau mengandalkan wisatawan lokal, biasanya daerah terpencil itu orangnya juga sedikit gitu kan. Dan samping sedikit mereka sudah terbiasa ngelihat langit itu, jadi mereka nggak sadar seperti kata Pak Kunjaya tadi, itu harta, tapi nggak tahu kalau itu harta. Jadi ketika mereka melihat itu biasa didapat ya, bukan harta buat mereka gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu menginformasikan bahwa ini itu suatu potensi yang bisa potensi banyak hal ya, termasuk salah satunya potensi ekonomis tadi. Oh baik Pak. Dan bagaimana cara kita tuh mengembangkan potensi ini gitu Pak? Pengembangan untuk ya yang paling penting ini adalah menyadarkan kesadaran bahwa itu adalah potensi. Kalau kita nggak bisa memberikan kesadaran atau memberikan pemahaman bahwa itu potensi, ya kita mau berbusa-busa mengatakan apapun nggak bisa. Jadi tahap pertama itu adalah seperti yang sudah dilakukan Pak Kunjaya tadi, menginformasikan bahwa itu adalah potensi gitu ya. Nah setelah selanjutnya bagaimana yang dilakukan ya merencanakan. Tapi sebelum merencanakan, kalau saya lebih cenderung segera memberikan regulasi, karena kalau regulasi terlambat itu bahaya juga. Gitu ya. Kita sudah mau kembangkan, masyarakat menangkapnya berbeda, akhirnya justru lampu berkembang. Gitu ya, karena lampu buat masyarakat yang biasa melihat bintang itu hal mewah. Begitu ngelihat lampu listrik masuk, ya sudah mereka pasang nanti lampu-lampu itu. Nah itu yang bahayanya di situ nanti. Nah kita tuh jadi kan kita harus punya persepsi yang sama ya Pak dengan masyarakat gitu. Nah gimana cara kita tuh membangun persepsi yang sama dengan masyarakat itu Pak? Ya ini yang juga agak sulit ya. Sulit karena memang nanti dataran pemahaman kita sampaikan ke masyarakat, mereka nangkapnya beda. Itu yang kita alami juga ketika di Imah Noong gitu ya, mencoba mengajak kolaborasi dan sebagainya, itu selalu terjadi. Kita maksudnya A, mereka nangkapnya B. Nah, seperti itu. Jadi ini yang tidak bisa cepat gitu ya, tapi itu harus terus dilakukan secara bertahap. Gitu. Jadi saya kira ini ya, masyarakat itu bisa diajak kalau ada hal yang memberikan mereka manfaat. Iya, benefit, mereka juga mendapat manfaat dari hal itu ya Pak. Di Boska kita kan gagal ya, ngajak masyarakat pakai tudung lampu itu gagal karena mereka apa sih untungnya pakai itu, nggak ada manfaat gitu ya. Nah kalau di Kupang gitu ya, kami justru melihat masyarakat itu bisa menjadi pelindung observatorium, asalkan kita mau mengerti kebutuhan mereka. Jadi kita perlu mengembangkan astrowisata di sekitar observatorium. Tapi astrowisatanya bukan astrowisata massal.
bikin hotel segala macam, nggak bisa. Karena itu akan mengganggu observatorium. Benar, Pak. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bekerja sama dengan masyarakat dan melarang hotel di sana. Nah, kalau ada turis, tinggalnya homestay. Oh, jadi bisa merasakan experience sebagai Iya. sana juga, Pak? Homestay di masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat keuntungan kan. Iya, benar, Pak. Nah, sekarang apa yang dijual oleh masyarakat? Langit yang indah. Benar. Jadi masyarakat bisa melihat langit yang indah itu harta mereka. Kalau langitnya itu nanti dipolusi oleh cahaya, Iya. harta mereka hilang, Iya, harta mereka diambil ya, Pak. diambil. Iya. Itu nanti turis jadi makin sedikit kan, Iya, gitu benar, ya. Pak. Nah, dengan pengertian seperti itu, mestinya bisa, Oh, mestinya bisa. Hanya itu strategi pengembangan astrowisatanya jangan salah gitu. benar, Pak. Jangan salah, kita harus mengajak masyarakat untuk bersama-sama. Dengan begitu masyarakatnya hidupnya dengan melindungi langit, dan itu berarti melindungi observatorium. Itu mestinya seperti itu. Baik. Nah, itu juga yang kami akan lakukan di Pulau Sabu. Oh, iya, Pak. Berarti Ada memang- ini Pak, saya saya pernah ke Nanjing waktu itu, tinggal di hotel gitu ya. Pas saya keluar saya lihat hanya kamar saya yang jendelanya terbuka, yang lainnya tuh tertutup, nggak ada cahaya keluar. Dan ternyata setelah saya foto dari atas itu sekelilingnya gelap. Jadi apartemen itu nggak ada lampu keluar di sekitar situ. Saya taunya baru pas pagi hari, loh ternyata banyak bangunan ya di situ. Nah itu kayaknya bisa seperti itu kalau regulasi Pak. Sepertinya perlu regulasi yang harus dibuat juga itu. Oh ya, berarti biar langit malam kita yang indah ini dapat terjaga, kita perlu paham dengan apa yang diinginkan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, kita juga perlu regulasi untuk Ya. untuk make sure bahwa masyarakat tuh paham apa yang harus dilakukan dan agar langit kita ini tetap terjaga ya, Pak. Dan apakah astrowisata ini memberikan dampak positif Pak terhadap langit malam kita, yang mungkin tadi juga sudah dibahas, tapi mungkin apa saja dampak positif Pak dari astrowisata ini sendiri, selain juga menambah perekonomian Indonesia juga, dan juga dapat menjaga langit malam kita, apalagi dampak yang dapat dihasilkan dari astrowisata ini sendiri Pak? Buat saya, Ya Pak Kurang Baik. Jaya gitu. Saya ingat kata-katanya Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan bahwa kepariwisataan itu yang paling efektif untuk mensejahterakan masyarakat. Karena kalau kepariwisataan berkembang, itu faktor-faktor pendukungnya itu adalah masyarakat yang menggerakkan. Misalnya tour guide gitu ya. Iya benar Pak. Kemudian restoran, penginapan, transportasi. Itu masyarakat ikut terlibat itu akan banyak. Nah, saya juga jadi melihat astrowisata juga seperti itu. Ya, karena itu bagian dari kepariwisataan. Nah, sehingga kita harus mengatur supaya astrowisata itu bermanfaat untuk banyak orang. Dan itu berpotensi, hanya kita perlu banyak kerja keras untuk membagikan ilmu ya, pengetahuan tentang astronomi itu kepada masyarakat sehingga mereka bisa menikmati. Untuk bisa menikmati sesuatu seringkali butuh ilmu. Benar Pak. Seperti saya tidak mengerti tentang seni rupa. Sehingga ketika ditunjukkan lukisan yang mahal-mahal, Oh, iya, pokoknya Pak. lukisan hebat, saya nggak ngerti di mana hebatnya. Iya, Itu Pak, karena kita saya tidak nggak- punya pengetahuan. Betul Pak. Gitu kan? Astronomi juga begitu. Perlu ada pengetahuan dasar kepada masyarakat. Ketika sudah ada pengetahuan dasar, antusiasme masyarakat itu akan semakin tinggi. Ya, kemauan untuk mencari tempat-tempat yang bisa melihat bintang dan sebagainya bisa dicari. Dan kita bisa mengembangkan kreativitas baru yang mungkin sebelumnya belum ada. Mungkin teman-teman pernah dengar ya istilah sunbath. Oh iya. Ya, mandi sinar matahari, badan digoreng. Badan digoreng di Pantai Kuta kan banyak ya. Iya, Turis Pak. asing yang berjemur Turis gitu asing, istilahnya iya. sunbath gitu ya. Di bidang astronomi kita bisa mengembangkan starbath. Starbath itu bermandi cahaya bintang. Apa enaknya bermandi cahaya Iya, bintang gitu ya.
Di Bandung memang nggak nikmat, nggak bisa. Yang apa nggak kelihatan bintang soalnya. Tapi bayangkan kalau lingkungan tuh gelap di tepi pantai, Anda tiduran di depan berselimut gitu ya, melihat ke langit banyak sekali bintang. Dan kemudian kita mau ingin tahu itu bintang apa sih? Itu bintang apa? Sudah ada softwarenya, Lost of the Night. Kita tinggal arahkan softwarenya ke sana. Oh, itu bintang Betelgeuse gitu ya. Iya, Pak. Oh, ternyata itu bukan bintang, itu planet gitu ya. Iya, Pak. Itu sudah ada. Jadi bayangkan malam-malam gitu ya, dingin-dingin, berselimut, pinggir kita ada kopi gitu kan, anget-anget, enak banget, Pak. menikmati sambil tiduran, ngelihat gitu. Itulah Starbath gitu. Oh, iya, Ya? iya, Pak. Kalau buat saya, sunbath itu menyakitkan. Panas kan badan kan? Iya, Pak. Panas. Enggak, kalau Starbath itu nikmat gitu ya. Sambil minum kopi apalagi dengan Minum yang wedang jahe hangat-hangat. gitu. Iya, Pak, benar, Pak. Berselimut gitu ya, menikmati keadaan langit dan yang dinikmatinya banyak. Iya. Ada ribuan bintang di langit, planet, galaksi. Mau motret bisa sambil tiduran motret apa gitu kan. Bisa ada kenang-kenangan. Nah, itu yang juga rasanya belum dikembangkan di Indonesia dan itu berpotensi. Ya, itu misal di Bali gitu kan. Tuh dia sudah banyak, kita tambah atraksi baru di sana. Starbath gitu ya. Iya. Kemungkinan siang hari mereka sunbath, malam hari Starbath. Iya, Gitu. Pak. Biar balance juga, Lampunya Pak. dimatikan. Iya. Iya, aduh, Oke. Bapak bilang gitu saya jadi ngebayangin dan saya sebenarnya kalau harus membayar untuk itu juga saya mau, Pak. Soalnya langit Bandung ini loh, Pak. Saya nggak begitu banyak lihat bintang. Saya berharap bisa kayak lihat bintang yang banyak, ada planet. Tapi ya experience itu susah Pak saya dapatkan di Bandung. Kadang-kadang orang tidak tahu indahnya langit karena nggak pernah melihat langit yang indah. Iya, Orang Jakarta, orang Bandung, orang Surabaya, lihat ke langit awan atau gelap gitu, nggak ada apa-apa gitu kan. Iya, Pak. Tapi di sana di Kupang, Ya. waktu kami survei di Kupang, kami pernah melihat itu galaksi Bima Sakti nampak setengah lingkaran di langit. Wah. Bintang banyak sekali, kayaknya kok deket gitu, tinggal diraih gitu ya. Iya, Pak. Itu seakan-akan begitu dekat, bintang itu banyak sekali yang terang. Ya, dan ya itu sesuatu yang udah nggak bisa kita dapatkan di kota yang Nggak bisa. memang light pollution-nya udah tinggi banget, Ya, Pak. jadi Iya. itu adalah barang mewah. Iya, Pak. Ya, itu suatu kemewahan untuk bisa menikmati langit yang indah itu. Iya, Pak. Dan kalau itu kan kalau yang bisa kita dapatkan mungkin di Bandung kan kita nggak bisa mendapatkan potensi itu ya, Pak. Mungkin dari Pak Hendro, menurut Bapak di kota Bandung ini apa potensi astrowisata yang bisa kita kembangkan gitu, Pak? Ya, jadi melihat bintang itu sesuatu yang amazing ya buat saya sendiri ketika pertama kali ke Kupang itu Pak, sama melihat bintang itu sampai di ufuk. Jadi kalau tadi dibilang setengah lingkaran itu artinya dari ufuk ke ufuk itu bintangnya. Itu kita lihat seperti itu luar biasa. Dan di Imanong sendiri kita punya musolatorium ya, itu musolatorium itu gabungan dari musola dan planetarium. Di situ biasanya pengunjung itu paling senang ketika fenomena simulasi dari terang lihat matahari, ceritain matahari, tahu-tahu langit pelan-pelan terus muncul bintang-bintang. Mereka exciting, ternyata langit itu bisa segitu banyak bintang gitu ya. Karena ya setiap hari mereka bisa lihat. Jadi artinya kalau kita pengembangan astrowisata di tengah kota itu yang bisa kita kembangkan ya astrowisata yang sifatnya buatan tadi, artificial Iya, tadi, benar, gitu Pak. ya seperti itu. Baik, jadi kita udah tahu juga dari potensi-potensinya dan juga dampak positifnya. Tapi astrowisata itu ada dampak negatifnya nggak, Pak? Dampak negatif astrowisata Iya, ya. Pak. Mungkin Pak Kunjaya bisa menjawab. Saya belum melihat sih dampak negatifnya astrowisata karena kita tidak mengubah apapun sebetulnya. Kita hanya menikmati apa yang sudah ada. Kalau astrowisata alam, Iya, Pak. gitu ya. Nah, tapi kemungkinan kalau misalkan satu tempat menjadi populer karena astrowisatanya, misalnya Pulau Sabu, Iya, Pak. orang akan banyak yang datang, Dan tidak berdampak negatif kepada lingkungan karena ekonomi berkembang, bisa-bisa
terlalu crowded. Iya Pak. Jadi ada istilahnya over tourism. Oh. Ya. Nah, over tourism itu tidak baik untuk astrowisata. Eropa sekarang sudah mengalami over tourism, sehingga beberapa tempat wisata di Eropa mulai membatasi orang yang datang ke sana, gitu ya. Saya kira tempat-tempat wisata, astrowisata juga akan demikian. Ya. Terus biar nggak overcrowded itu kita harus bagaimana Pak? Mungkin astrowisata itu harus dibuat sebagai premium tourism. Premium tourism, ya. Jadi bukan astrowisata yang massal gitu ya, yang massal, sehingga kita masih punya banyak kesempatan untuk melindungi langit. Kalau terlalu crowded nanti kita terlalu repot dengan mengurusi banyak orang, sehingga bisa-bisa terlupakan aspek perlindungan langitnya. Dan itu akan berbalik, langitnya jadi terang misalnya, akhirnya kemudian wisatawan juga akan berkurang. Iya Pak, kalau makin crowded gitu kan juga banyak pembangunan gitu ya Pak. Jadi itu juga kan bisa mengancam langit malam juga. Kalau menurut Pak Hendro gimana Pak? Ya, jadi saya sepakat terkait nanti over tadi ya. Jadi kalau untuk mengantisipasi itu ya tempatnya diperbanyak. Orang kita banyak pulau. Oh benar Pak, masih ada 17.000 Mengembangkan pulau Pak. Kita kembangin tempat-tempat yang lain gitu ya. Iya, Itu Pak. yang perlu kita kembangkan. Tapi Pak, ini tenaga astronomi masih sedikit nih Pak. Ini calon Iya, Pak. mahasiswa. Oh iya benar Pak. Jangan. Ini permintaan Gubernur Bali juga belum kami tanggapi nih. Beliau juga ingin mengembangkan astrowisata kata di Bali. Oh di Bali gitu. Pak. Tapi kalau di Bali tuh light pollutionnya masih aman Pak? Kita bisa pilih. Oh. Pulau Bali itu kan ada daerah-daerah yang rame, banyak itu. Kemudian kita pilih. Tidak akan sebagus di Pulau Sabu, tapi kayaknya daerah-daerah tersembunyi di Pulau Bali itu masih lebih mending lah daripada kota Bandung gitu ya. Benar Pak, benar. Ya. Dan juga di sana kan memang turisnya memang sudah banyak ya Pak? Terus sudah banyak, cuma untuk menambah atraksi. Iya benar Pak. Saya pernah ada ini Pak, tamu itu tamu nyasar lah, nggak tahu ke Imah Noong gitu ya, terus kita terima, kita ajak ngobrol gitu kan, ternyata dia berasal dari daerah mana itu, dekatnya Batam itu, Pangkal Pinang atau apa itu, ada dia tinggal di sekitaran pulau di situ. Menurut dia langitnya bagus gitu ya. Nah, terus saya bilang itu potensi pariwisatanya bagus kalau dikembangkan. Targetnya siapa? Singapura, karena Singapura nggak punya langit bagus. Oh benar Pak. Gitu ya. Singapura dan sekitarnya, artinya kalau bisa dikembangkan di situ, maka turisnya yang datang itu meskipun tidak tiap hari, karena memang orang turis juga tidak tiap hari gitu ya. Iya. Jadi pada saat kapan musim terangnya itu dibuat eventnya. Iya, itu kita bisa datangkan dari daerah-daerah sekitar ya, menjadi target marketnya. Iya Pak. Dan kan fenomena astronomi juga kan banyak ya Pak yang bisa kita pakai untuk mendatangkan turis untuk daerah-daerah yang langit malamnya bagus ya Pak. Tapi itu perlu orang yang paham tentang fenomena astronomi kan gitu. Iya, dia benar, punya Pak. tempat, kalau tidak punya nulis tentang itu ya tidak bisa mengembangkan juga. Iya Pak. Ya, seperti Tapi kayak di Indonesia ini kan kita tenaga astronominya masih sedikit ya Pak. Gimana cara kita bisa mengembangkan itu ya Pak, walaupun dengan tenaga yang sedikit gitu Pak? Ya sekarang rasanya sedikit ya. Padahal 50 orang setiap tahun menerima masuk astronomi. Bayangkan zaman saya dulu, waduh lebih sedih lagi. Bisa dihitung Angkatan jari saya ya Pak? cuma 5 orang. Itu Satu dia Pak. angkatan. Dulu lebih sedikit lagi, tapi sekarang sudah lebih banyak. Dan memang pihak ITB juga mendorong astronomi untuk menambah kapasitas. Tapi ya kita juga kapasitas terbatas, ruang terbatas, dan kemudian peralatan juga terbatas. Sehingga saat ini kita baru bisa membuka kapasitas menerima 50 orang mahasiswa. Gitu. Kalau misalnya kayak kita menambah SDM-nya dari bidang lain yang mendapat kita edukasi gitu gimana Pak? Itu satu potensi. Iya. Itu satu potensi gitu ya. Kalau ingin lebih cepat, yang bisa kita lakukan adalah bikinnya bukan pendidikan S1 astronomi, tapi kursus. Oh iya Pak. Kursus misalnya kursus pemandu astrowisata gitu ya. Oh iya benar Pak. Jadi para pemandu wisata yang ada itu ya kita kursuskan
supaya mereka punya pengetahuan tentang astronomi. Astrowisata. Ini ada satu yang berpotensi astronomi, contohnya yang sudah ada ya, objek wisata yang sudah ada yang berpotensi astronomi itu Candi Borobudur. Oh iya. Candi Borobudur itu mempunyai aspek astronomi. Kalau kita lihat gerbang timur dan baratnya itu persis timur barat. Ya ada melencenglah 1-2 derajat kali ya. Iya Pak, ada errornya. Utara Pak. selatan juga hampir persis gitu ya. Itu satu hal yang luar biasa. Pada abad ke-8, abad ke-9 bisa membuat seakurat itu untuk bangunan sebesar itu luar biasa. Iya, Pak. Berarti Itu luar memang biasa. Nah, tapi pemandu wisata di sana itu umumnya tidak menjelaskan tentang aspek soal itu ya, astronomi, Pak. keluar Iya, Pak. biasaan itu Iya, gitu. padahal- Karena memang pengetahuannya nggak ada. Oleh karena itu, salah satu mahasiswa saya sedang melakukan penelitian untuk mengembangkan satu kurikulum gitu ya. Kurikulum untuk kursus bagi pemandu wisata supaya punya pengetahuan astronomi yang berkaitan dengan Borobudur itu. Iya Pak. Nah, jadi nanti harapannya kalau kita sudah memberikan pelatihan, para pemandu wisata di Borobudur itu bisa bercerita juga tentang aspek astronomi dari Candi Borobudur. Iya Pak. Iya, dan kalau dipikir-pikir kayak itu kan udah lama banget ya Pak, udah ratusan tahun yang lalu gitu. Dan dengan ilmu pada waktu itu mereka bisa melakukan pengukuran, pembangunan sampai ya mungkin itu galatnya kecil ya Pak. Jadi itu luar biasa banget ya Pak. Iya, itu gimana alat ukur seperti Iya, teodolit Pak. apa gitu belum ada Iya, dulu saya kan? mikir itu pada saat itu Pakai gimana apa? mereka? Jadi kami punya dugaan Iya. mereka punya pengetahuan astronomi yang tinggi. Mereka menggunakan bintang untuk menentukan arah timur barat yang tepat itu. Kalau siang pakai matahari sulit, silau. Oh iya benar Pak. Jadi bintang apa ya? Nah, kita bisa lihat bintang apa yang cukup terang untuk dilihat ada di Khatulistiwa. Nah, ketika bintang itu terbit, itu dia terbit tepat di titik timur. Nah, kita bisa lihat dari di peta ya, bintang apa yang kebetulan persis berada di Khatulistiwa dan cukup terang untuk bisa dilihat. Nah, kalau dengan cara seperti itu, mau jaraknya jauh sekalipun bisa aja gitu. Benar Pak. Bisa aja untuk ukur, oh ini arahnya ke sana, pasang obor pada jarak misalkan 500 meter di depan, pasang obor gitu ya, kita tunggu dari sini, kemudian pas bintang itu munculnya harus pas di obor, oh agak geser kiri atau geser ke kanan supaya pas gitu kan. Berarti ini yang pas titik ini, berarti di sini satu titik, di obor itu satu titik, 500 meter persis timur barat. Itu salah satu contoh gitu ya, salah satu contohnya untuk menentukan. Tapi masih banyak aspek-aspek lain sebetulnya. Itu juga sudah diteliti oleh mahasiswa astronomi sebelumnya tentang aspek astronomi Borobudur. Baik Pak, berarti memang astronomi ini emang udah terkenal mungkin di Indonesia itu udah mengenal astronomi dari sejak zaman dahulu ya Pak. Baik Pak. Dan menurut Pak Hendro, apakah ada hal yang mengancam astrowisata di Indonesia Pak untuk Ya, kedepannya? Paling utama tadi sudah kita singgung ya, Iya. tadi ya. Jadi ancaman itu karena kita berkaitan dengan fenomena alam yang sangat terpengaruh oleh cahaya ya, Iya Pak. tumbuhnya cahaya itu. Jadi pertumbuhan kota yang tidak disertai dengan regulasi itu yang akan cukup mengganggu nanti ya. Jadi kalau kita sendiri kemarin saya kirimkan foto ya, kita kalau istilahnya apa itu? Oh iya, Pak. Apa itu film ada- yang malam hari itu ya. Ibda Iya. binafsih lah ya, artinya kita mulai dari diri sendiri gitu ya. Jadi di rumah kita itu di Imah Noong itu semua lampu kita kasih tudung lampu, dan kalau nggak dipakai lampu itu kondisinya mati udah. Jadi kita nggak ada lampu luar yang nyala itu, nggak ada itu Oh ya. iya, Pak. Selalu Iya. kita matikan seperti itu. Ya mungkin dapat kita lihat dulu video tentang pemasangan tudung lampu. Iya. Mungkin ada satu lagi yang mungkin bisa mengancam ya, perubahan iklim. Oh iya Pak. Perubahan Benar, iklim climate juga change, mungkin Pak. bisa Iya. mengubah, mungkin daerah yang tadinya kering menjadi banyak hujan misalnya, kita nggak tahu. Iya Pak. Itu potensi ya. Iya ya. Ya, terkait sama tadi yang pelatihan itu, saya jadi teringat pernah itu Pak, memberikan training, bukan training sih sebetulnya, kita pergi ke suku Baju, mereka pelaut, mereka selalu menggunakan bintang-bintang itu. Nah, kita ingin tanya,
bintang A, B, C yang mereka pahami itu secara astronomi modern apa. Jadi kita jam 3 pagi mereka cerita itu nanti ada bintang tuh Pak. Wah, terus kita compare dengan peta langit yang kita buat gitu ya. Nah, sekarang mereka menggunakan itu untuk menggait tamu-tamunya. Gitu. Mereka bisa bercerita tentang astronomi suku Bajonya, terus dikaitkan dengan astronomi modernnya. Jadi memang budaya Indonesia juga bisa dipakai ya Pak buat astrowisata ini ya Pak? Karena Indonesia itu memiliki budaya menggunakan astronomi untuk kehidupan, untuk pertanian dan sebagainya, untuk pelayaran gitu ya, bikin candi. Itu sudah lama sebetulnya pengetahuan astronomi di Indonesia ada. Ya. Iya benar Pak. Ya itu ya, itu lingkungan kita itu kalau ini saya ambil tadi malam, itu rumah tetangga lampunya ada, tapi ke bawah, ini rumah kita nggak ada lampu, semuanya pakai tudung. Satu lagi yang itu kalau pas kita pengamatan ini mati semua, jadi kondisinya gelap. Itu enggak hanya itu juga, lampu di bawah itu kita pasangin tudung lampu semuanya, dan masyarakat tidak protes karena lampunya mencukupi untuk penerangan dan sumber listriknya dari kita, gitu ya. Jadi karena dari gitu, jadi memang kita harus punya istilahnya kita bisa buat gini karena banyak bantuan ya, teman-teman alumni ITB 93 itu juga bantu kita, terus CSR bantu kita gitu ya. Jadi kita bisa sekarang ini kita mensuplai air untuk 150 KK di sekitar Imah Noong. Nah itu juga bisa kita lakukan karena bantuan CSR dari perusahaan-perusahaan. Sehingga masyarakat dengan keberadaan kita juga mereka welcome. Oh iya Pak. Jadi ini semuanya tudung lampu emang full covernya ke bawah ya Pak? Full Pak. Iya Pak. Ya, berarti memang langitnya juga masih gelap ya Pak, jadi pengamatan juga tidak begitu terganggu. Enggak juga, karena di kita sama aja nasibnya dengan Bandung, Iya dengan Boska. Paling enggak di tempat kita gelap. Masih mending Lembang Pak daripada Bandung. Iya Pak, masih mending Lembang Pak. Iya. Baik, jadi tadi juga kita sudah tahu hal apa saja yang mengancam perkembangan astrowisata di Indonesia, dan mungkin solusinya itu di regulasi dan edukasi kepada masyarakat ya Pak. Ya tapi jangan seluruh Indonesia diregulasi. Iya Pak. Nanti orang Jakarta marah, Iya, Pak. orang Bandung marah. Jadi daerah-daerah yang berpotensi aja, yang sekarang belum berkembang, disitulah kita bikin regulasi. Seperti di Pulau Sabu, kemudian di Gunung Timau gitu ya. Itu kita bikin regulasi di situ gitu ya. Jadi nanti astrowisata pusatnya daerah-daerah itu. Oh iya Pak. Ya. Namun kita selain bikin regulasinya, kita kan juga harus paham terhadap apa yang diinginkan masyarakat, apa yang manfaatnya untuk masyarakat, kebutuhan untuk masyarakat ya Pak. Betul. Baik, jadi kita tadi sudah membahas banyak ya soal astrowisata, dan di sini gimana peran kita mungkin dari mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu astrowisata, atau mungkin dari sivitas akademik astronomi yang bisa membantu astrowisata, atau mungkin juga dari Bapak yang menjalankan astrowisata sendiri, peran kita tuh bisa apa yang bisa kita lakukan gitu untuk astrowisatanya Pak? Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah satu di sisi pendidikan. Jadi kita mendidik mahasiswa-mahasiswa untuk yang nanti bisa terjun membantu masyarakat, yang pertama. Yang kedua, kami juga membuat kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ya, seperti kalau misalkan April lalu kami ke Pulau Sabu, itu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengajak mahasiswa, sehingga masyarakat di sana merasakan manfaat dari kedatangan kita, sehingga mereka bisa menikmati gerhana matahari dengan aman dan menyenangkan gitu ya. Dan mereka juga mengaku untuk baru pertama kali katanya bisa melihat matahari pakai teropong, bisa melihat bintang-bintang planet lewat teropong gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan dalam dua hal, pendidikan, pengabdian pada masyarakat, tapi itu harus didahului dengan penelitian. Kalau kita mau mengembangkan Sabu sebagai destinasi astrowisata alam yang permanen, maka harus didahului dengan penelitian, karena
pembuatan regulasi itu harus ada naskah akademiknya. Naskah akademik dibuat melalui kegiatan penelitian. Nah itu yang akan kita lakukan juga di Sabu. Oh iya Pak. Mungkin dari Pak Hendro juga menurut Bapak apa peran kami gitu sebagai mahasiswa atau mungkin masyarakat gitu, masyarakat sekitar terhadap astrowisata Pak? Ya, jadi saya jadi teringat kemarin itu pernah ada teman ya, dia cerita, Mas ini ada dana nih, gitu ya. Dia ada dana untuk kegiatan apa waktu itu, dia nggak tahu ada dana untuk kegiatan apa. Waktu itu saya coba bisa nggak dibuat untuk pembuatan kap lampu, terus kita ajak masyarakat ngumpul gitu ya, kita beri edukasi sehingga kemudian lampu itu kita pasang ya, tempat kita di Manoong sekitarnya bisa jadikan prototipe gitu ya. Nah artinya kegiatan seperti ini sebenarnya bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk mencari partner di situ ya, untuk dicobakan di manapun juga gitu ya. Jadi partner, karena banyak perusahaan-perusahaan itu yang mereka memang harus mengeluarkan CSR, dan menurut saya ini satu pintu masuk yang bagus terkait sosialisasi polusi cahaya dan penanganannya ini sebagai isu yang bisa dicoba diajukan untuk CSR, apalagi kalau misalkan itu memang didukung oleh kementerian terkait dan sebagainya. Iya, Pak. Ada satu lagi sebetulnya yang kami lakukan juga, yaitu mengajak mahasiswa untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan kesadaran tentang polusi cahaya. Iya, Pak. Ya, itu melalui ada kuliah manajemen astronomi dan juga kuliah astronomi lingkungan. Iya. Ya, di situ kita mengajak mahasiswa untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, karena selain untuk astronomi, pencegahan polusi cahaya itu juga ada manfaat di hal-hal yang lain. Iya Pak. Ya, sebagai contoh kalau kita hidup di lingkungan yang banyak polusi cahaya, sebetulnya itu berpengaruh kepada kesehatan kita. Iya, Pak. Ya, satu. Yang kedua untuk binatang-binatang. Oh iya. Ya. Kalau serangga misalnya, serangga itu kalau dia melakukan penyerbukan pada malam hari gitu ya, kalau banyak cahaya, fungsinya itu bisa terganggu. Oh iya Pak. Ya, fungsi serangga untuk penyerbukan di malam hari itu menjadi tidak bisa terutama bagi serangga malam hari seperti kunang-kunang gitu. Nah, itu bisa mengubah lingkungan, yang bisa mengubah lingkungan. Nah, oleh karena itu, selain untuk astronomi, manfaat kita mencegah polusi cahaya juga ada di bidang-bidang lain dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pencegahan polusi cahaya itu merupakan salah satu dari Sustainable Development Goal-nya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oh iya Gitu ya. PBB ya Pak. Oh iya Pak, berarti memang kita ini perlu aware terhadap gimana polusi cahaya ini mempengaruhi bahkan bukan cuma hidup kita sebagai manusia, namun hewan juga, bahkan kayak penyu juga dalam berkembang biak kan mereka bisa bingung saat kapan waktu siang dan waktu malam kalau polusi cahaya ini ada gitu. Dan kita juga udah tahu apa yang mungkin dapat kita lakukan, di mana kita juga bisa melakukan penyuluhan, kita juga dapat mengedukasi masyarakat terhadap polusi cahaya ini. Dan selanjutnya saya akan membuka sesi Q&A. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh diangkat, boleh angkat tangan saja ya. Oke, wah banyak ya. Jadi saya akan yang di sana dulu yang paling pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Fikri, mahasiswa dari Telkom University. Di sini tuh saya ingin menanyakan. Tadi kan Bapak sempat menyinggung membahas tentang Candi Borobudur itu tentang kaitannya dengan astronomi. Nah, Indonesia kan masyarakatnya itu kan kuat dengan budayanya. Apakah kita bisa memanfaatkan budayanya ini untuk meningkatkan eksistensi dari astroturis tersebut atau astrowisata tersebut, dan bagaimana cara paling efektif untuk melakukannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, budaya kita itu kaya ya. Dari berbagai macam suku bangsa itu ada kalender yang berbeda-beda, budaya penggunaan pengetahuan astronomi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, yang pertama-tama yang perlu kita lakukan supaya budaya itu membantu astroturism adalah melakukan riset-riset, menggali pengetahuan astronomi di masyarakat. Ya, kemudian pengetahuan astronomi itu kita formulasikan lagi sehingga bisa menjadi pengetahuan yang bisa dinikmati oleh peserta astrowisata. Sebagai contoh ya, kembali di Borobudur. Di Borobudur itu ada aspek astronominya, tapi kan tidak pernah diceritakan kepada masyarakat, pada pengunjung tentang bagaimana astronominya. Padahal itu menurut saya menarik sekali gitu ya. Oleh karena itu perlu dipelajari dulu, digali pengetahuannya. Setelah digali pengetahuannya, kita formulasikan bagaimana pengetahuan ini menjadi suatu pengetahuan yang mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sehingga itu bisa diceritakan oleh para pemandu wisata. Itu antara lain kontribusi dari budaya setempat kepada astrowisata, salah satunya. Ya, sedikit nambahin Pak. Jadi paling enggak kalau saya sendiri sekarang ini sedang mencoba menggambar ulang beberapa rasi bintang yang difahami secara lokal ya, seperti sapi kumarang, terus ada banyak angkrem gitu ya. Nah, untuk mensosialisasikan ini sekarang saya buat kaos. Jadi kaos dengan gambar-gambar itu kita jual, gitu ya. Sederhana itu, tapi harapannya nanti menjadi efektif karena orang jadi tahu, karena dipakai kemana-mana dan sebagainya. Mesti seperti itu. Baik, terima kasih kepada Pak Kun dan Pak Hendro. Selanjutnya apakah masih ada pertanyaan lagi? Iya. Oke, mungkin saya akan memilih yang cewek yang di sana boleh? Iya, iya Kak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, nama saya Nesti. Saya dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tadi saya sangat tertarik dan sebenarnya mirip dengan pertanyaan Mas yang sebelumnya sih sebenarnya. Dengan tadi definisi dari astrotourism, ternyata tidak hanya tentang memperhatikan langit gitu, tapi juga budaya dan pengetahuan di balik si astronomi ya. Berarti sangat sebenarnya komprehensif gitu ya maksud dari astrotourism. Nah, sebenarnya mungkin yang tadi saya kepikiran itu karena tadi kami dibawa untuk membayangkan bahwa jika kita ada starbed ya Pak, bagaimana serunya dan menariknya gitu. Nah, apakah ada potensi untuk mengembangkan astrowisata yang yang alami tapi di siang hari gitu ya. Karena kan bayangan saya sebenarnya selama ini tuh kalau mau lihat astronomi ya malam-malam gitu. Padahal kan sebenarnya benda-benda langit tuh ya siang juga ada gitu. Nah, kemudian kalau saya lihat di luar negeri gitu ya, seperti seingat saya kayak di Abu Simbel kalau nggak salah. Jadi dia itu ada pada waktu-waktu tertentu, sepertinya pada equinox kayaknya Pak. Jadi si mataharinya itu dia menyorot pada suatu lokasi sehingga itu menjadi wisata yang selalu didatangi oleh banyak orang tiap tahun. Apakah ada potensi candi atau budaya seperti itu di Indonesia yang
mungkin Bapak Kun dan Pak Hendro ketahui. Satu lagi Pak, ini pertanyaan dari adik saya. Biasa, tapi ini mungkin nggak begitu nggak begitu terkait dengan astroturism. Jadi biasanya kalau kita mati lampu gitu kan Pak, lampu mati semua tuh. Tapi kenapa kami merasa malah justru ketika keluar malah lebih terang gitu. Melihat keluar tuh malah lebih apa ya? Ya kayak lebih terang gitu, kayak lebih cerah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi kalau siang, benda langit yang biasanya bisa kelihatan siang hari, matahari. Ya, matahari. Jadi salah satu yang paling menarik, astrowisata yang paling menarik itu adalah gerhana matahari. Gerhana matahari itu dimanapun di dunia itu banyak dikejar orang. Ya, sampai ke Amerika Selatan, orang Eropa bikin tur ke Amerika Selatan 2 minggu untuk mengejar gerhana matahari yang cuma 2 menit, 3 menit gitu ya. Tapi itu sangat menarik dan itu di Indonesia belum banyak dieksplorasi, belum banyak dimanfaatkan ya. Kalau di luar negeri itu setahu saya ada tour and travel yang menyelenggarakan special interest tourism. Jadi minat khusus di mana ada gerhana matahari, ke sana mereka bikin tour gitu ya. Dan gerhana matahari itu biasanya setiap tahun ada. Satu, yang kedua gerhana bulan, kayak itu malam hari ya. Nah kemudian apalagi yang bisa kita lakukan pada siang hari? Mungkin kita memanfaatkan matahari. Ya, misalnya ini pada tanggal ketika matahari melintas di atas kepala kita bikin acara, kita melihat hari tanpa bayangan misalnya, gitu ya. Nah itu tanggalnya berbeda-beda dari satu kota dengan kota lain beda-beda. Ya, kalau di kota Pontianak itu udah jelas. Itu pada sekitar tanggal 21 Maret dan tanggal 23 September, ya. Itu kota Pontianak. Maka di sana bikin tugu Katulistiwa dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu bisa dimanfaatkan. Kemudian yang memanfaatkan juga benda langit pada siang hari, kita bisa lihat di Padalarang. Di Padalarang di Kota Baru Parahyangan itu ada jam matahari raksasa ya. Iya. Itu yang mendesain itu dosen UPI itu, Pak Arya. Itu dari bayangan jarum raksasanya itu kita bisa melihat, oh ini jam berapa gitu ya. Ketika kita melihatnya pada tanggal berapa, karena tanggal yang berbeda itu jam yang sama menunjukkan posisi yang berbeda di sana. Dan kita bisa belajar sambil bermain-main di lapangan yang cukup luas karena jam mataharinya sangat besar, gitu ya. Baru itu saja yang bisa terpikir untuk siang hari, astroturism yang siang hari itu ya. Yang lain kalau kita kreatif mungkin kita bisa menciptakan yang lain mungkin, ya. Kemudian kenapa ketika mati lampu di luar lebih terang gitu ya? Karena ketika kita dalam rumah ada cahaya terang, begitu cahaya mati gelap gulita sama sekali nggak ada cahaya. Ketika kita keluar saat itu lingkungan gelap semua, tapi ada sumber-sumber cahaya di langit, bintang-bintang. Nah kombinasi cahaya bintang-bintang itulah yang membuat kita jadi bisa merasakan ini agak terang ya di luar gitu. Apalagi kalau ada bulan, lebih terang lagi gitu. Jadi cahaya bintang dan bulan itulah yang menyebabkan kalau kita keluar saat mati lampu terasa lebih terang. Ya, makasih. Ya, sedikit saya tambahin kan palingnya. Jadi yang tadi kita sendiri di Manoong kalau kunjungan siang hari itu kebetulan kita punya sundial kecil gitu ya. Terus kita juga punya teropong hidrogen alfa sama teropong yang white ya. Jadi di situ kita bisa cerita banyak hal terkait matahari dan juga kita biasanya menceritakan tentang bagaimana memanfaatkan posisi matahari itu untuk mengukur arah kiblat. Jadi kita bisa mengetahui arah utara, timur, selatan itu dengan menggunakan bayang-bayang dari matahari. Ya biasanya kita buat satu rangkaian itu bisa sampai 1,5 jam biasanya aktivitasnya seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih. Apakah sudah menjawab pertanyaannya?
Atau masih ingin menanggapi? Oke. Oke, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan lagi? Iya, boleh Mas yang di depan, jaket jeans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Jarfajan Ajis, berasal dari SMA Negeri 22. Saya cukup senang dapat berinteraksi dengan Bapak Kunjaya dan Bapak Hendro sendiri. Nah, pertanyaan saya, seperti Pak Kunjaya dan Pak Hendro tadi jelaskan bahwa polusi cahaya menjadi salah satu permasalahan yang sekarang kita hadapi dalam astrowisata ini. Tetapi apabila ada suatu tempat seperti Kupang atau Pulau Sabu yang baru saja Bapak jelaskan tadi, di mana kurangnya pencahayaan atau pencerahan cahaya, apakah akan di mana kurangnya pencahayaan atau pencerahan cahaya, apakah akan mengakibatkan terjadinya ketidakkeseimbangan atau penghambatan dalam pembangunan infrastruktur di lokasi tersebut? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi pembangunan infrastruktur justru dibutuhkan untuk astrowisata. Kalau infrastruktur kurang, maka turis pun akan kesulitan datang ke sana sehingga mengurangi minat datang. Jadi infrastruktur itu halus. Apa misalnya jalan. Kalau jalan menuju ke sana kurang bagus, ya orang juga malas datang. Kemudian transportasi udara misalnya. Kalau hanya ada pesawat kecil gitu ya, nggak bisa ada rombongan besar datang ke sana. Apalagi infrastruktur yang lain, air. Pulau Sabu itu pulau yang kering. Dapat dibayangkan kalau banyak wisatawan datang ke sana, bisa kekurangan air. Dan itu akan menjadi pukulan balik gitu ya. Udah jauh-jauh wisatawan datang sampai ke sana, kesulitan air yang sifatnya non teknis gitu ya. Oleh karena itu infrastruktur tetap harus dibangun, disesuaikan dengan kebutuhan dari kepariwisataan di sana dan perlindungan lingkungan. Jadi itu harus sejalan. Ya, mungkin dari Pak Hendro juga ingin menambahkan jawaban, Pak. Sama lah. Iya. Apakah sudah menjawab atau masih ingin menanggapi? Oh iya, baik, terima kasih. Selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, boleh Bayang di sini duluan tadi. Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Devi. Saya ingin mempertanyakan terkait astroturism ini, karena saya sebagai guru, saya menyayangkannya kenapa untuk pengembangan astroturism ini kan tadi lebih kepada ke masyarakatnya. Nah, namun yang terjadi di lapangan adalah anak-anak itu ingin mengetahui tentang astronomi, tapi tidak ada jalannya. Nah, kebetulan untuk di geografi sendiri, pada bab kosmografinya, ternyata di kurikulum Merdeka ini sudah dihapuskan. Sehingga tidak ada jalan untuk anak-anak itu mengenal lebih jauh mengenai astronominya. Saya ingin meminta pendapat dari kedua ahli ini untuk bagaimana, apakah ada saran ataukah gagasan terbaru agar generasi muda kita lebih paham mengenai tentang astronomi, kemudian harta langit kita, agar astronomi di Indonesia ini bisa lebih maju lagi gitu Pak. Kita kan melihat potensi Indonesia itu sangat luas sekali, kemudian tadi pun berawal dari seorang anak Ternate yang melihat fenomena kemudian ingin mengembangkan astroturism kita gitu. Jadi apakah ada saran atau gagasan yang unik yang bisa kita terapkan di dunia pendidikan untuk anak-anak kita nanti mengenai pengembangan astroturism ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mau minta maaf dulu. Karena dimaafkan, Pak. Karena keterbatasan tenaga dari para astronom, sehingga tidak semua bisa terjangkau. Hanya sebagian kecil yang bisa kita jangkau gitu ya. Oleh sebab itu ya kita membutuhkan mahasiswa-mahasiswa baru untuk kami didik gitu ya. Nah, kemudian untuk pengetahuan untuk anak-anak SMA dalam bidang astronomi, tadi dalam kurikulum Merdeka dihapuskan ya Bu ya. Baik.
Tapi di kurikulum Merdeka juga dibuka kemungkinan lain sebetulnya, yaitu mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan. Jadi pada prinsipnya kalau SMA itu mau membuat mata pelajaran pilihan yang bernuansa astronomi, yang mereka bisa pilih sebetulnya, ya sebagai bagian dari peminatan, ya bagian dari peminatan. Nah tapi di situ juga ada handicap. Kekurangannya adalah siapa gurunya, yang ngajarnya siapa gitu kan ya. Itu kekurangannya di situ. Ya jadi celahnya ada, tapi yang melaksanakannya kurang. Tapi sudah ada sih beberapa lulusan astronomi itu kemudian menjadi guru di SMA. Saya sendiri juga pernah mengajar di SMA selama 5 tahun dulu ya. Mengajar fisika, ngajar bumi antariksa, ngajar komputer gitu ya. Saat itu ketika saya mengajar fisika, sering menggunakan contoh-contoh soal astronomi. Misalnya gerak melingkar gitu ya. Gerak melingkar kalau biasanya kita menggunakan contoh ban motor yang berputar ya untuk menghitung untuk memahami kecepatan gerak, kecepatan sudut gitu ya. Ganti sekarang ya, bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi gitu ya. Prinsipnya sama gitu ya. Prinsipnya sama, hanya contoh soalnya berbeda. Nah, antara lain kita bisa lakukan hal itu. Nah, menggunakan contoh-contoh fenomena astronomi untuk belajar fisika itu juga sudah saya tuangkan dalam satu buku. Saya sudah menulis satu buku judulnya Suplemen Astrofisika untuk SMA. Sebetulnya itu adalah buku fisika sebetulnya, tapi contoh-contoh soalnya adalah contoh-contoh soal astronomi. Itu. Demikian Bu. Ya, sedikit tambahnya paling Pak, itu komunitas astronomi itu makin lama makin banyak ya, jadi makin tumbuh kembang. Setahu saya di UPI juga ada ya komunitas astronomi itu, dan rasanya komunitas ini bisa menjadi pintu masuk untuk menyalurkan rasa ingin tahu anak-anak siswa SMA dan sebagainya di situ. Dan saya pernah waktu tahun 2003 waktu itu, kalau waktu zaman Mars mendekat ya. Jadi mungkin masih ada yang ingat Mars mendekat tahun 2003 itu. Kita waktu itu, saya masih di Boska, saya ingat betul karena saya menyiapkan tiketnya itu. Kita siapkan tiket 2.000 untuk 3 malam. Ternyata 2.000 itu habis 1 malam. Dan itu masih banyak orang yang tidak kebagian, mereka ngantrinya panjang luar biasa. Nah terus fenomena itu menarik gitu ya, sehingga ada wartawan yang wawancara, ini kok seperti ini ya, yang dibutuhkan lembaga seperti Boska ini diperlukan berapa banyak? Saya bilang Indonesia butuh tiap kabupaten 1. Jadi artinya sekarang ini ya kalau kita hitung satu provinsi 1 aja belum tentu ada gitu ya. Lembaga-lembaga organ itu, keberadaan lembaga seperti universitas yang mempunyai observatorium itu nanti akan sangat membantu untuk ya intinya nanti mendorong ke kurikulum itu biar bisa ada lagi. Kalau misalkan sekarang nggak ada, orang komunitas kita kecil gitu ya, tapi harapannya dengan banyak kampus yang punya ya itu bisa menjadi suara yang mendorong untuk disusunnya kurikulum yang lebih pro lah ya terhadap dunia space antariksa ini nanti. Ya baik, ya memang komunitas astronomi ini memang sudah banyak. Salah satunya yang memang jadi media partner kami juga ada Astrada, di mana itu merupakan komunitas astronom amatir di Bandung yang itu terbuka untuk semua teman-teman yang ingin bergabung. Dan ada juga Cakrawala UPI, di Jakarta juga ada HAAJ, Himpunan Astronom Amatir Jakarta. Jadi memang kebanyakan beberapa kota di sekitar di Pulau Jawa ini memang sudah banyak komunitas astronominya sendiri, dan teman-teman sendiri kalau ingin memperdalam astronomi secara unformal itu bisa dengan bergabung di komunitas-komunitas astronomi ini. Nah, mungkin untuk pertanyaan tadi apakah sudah terjawab? Iya, baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, boleh, Mas yang di sini.
Saya Hafid dari Lombok. Ini mungkin sudah di-mention sebelumnya, but I wanna make it clear. Jadi ada kawasan yang namanya Sembalun di sekitar Rinjani, asal saya Lombok. Dan itu langitnya bagus. Aspek yang harus dipenuhi agar suatu tempat dikatakan potensial itu apa ya? Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Saya jadi ingat Rinjani itu adalah salah satu lokasi yang disurvei oleh Profesor Taufik Hidayat ya, tahun 2012 untuk mencari lokasi. Dan Rinjani itu dulu memang salah satu tempat potensial, ya potensial. Nah, memang Rinjani itu cerah bagus untuk dibuat observatorium, untuk dibuat kegiatan astroturism itu bagus, saya kira. Mungkin hanya kalah sedikit dari Timau, bedanya sedikit. Tapi Rinjani itu punya kelebihan. Kelebihannya aksesnya lebih mudah, ya, karena lebih dekat ke Surabaya, lebih dekat ke Jakarta daripada Kupang, gitu ya. Ya lebih murah ongkosnya ke sananya. Satu, yang kedua, Lombok itu lebih dekat ke Bali, sehingga lebih mudah menarik wisatawan wisata asing yang sudah ada di Bali untuk datang ke Lombok. Sehingga Rinjani itu menurut saya sangat potensial untuk mengembangkan astrowisata. Cuman tinggal siapa yang mau tenaganya gitu. Jadi mungkin bisa diajak salah satu mahasiswa melakukan riset di sana untuk pengembang astrowisata di sana, bahkan membuat observatorium di sana juga saya kira masih bagus. Ya. Nah, kriterianya apa? Satu, itu adalah kecerahan langit. Seberapa banyak hari cerah dalam setahun. Yang kedua, bagaimana kondisi polusi cahayanya di sana? Apakah dekat kota besar ataukah jauh dari kota besar? Itu perlu diukur. Kami punya alat yang namanya SQM, Sky Quality Meter, ya. Kemudian Sky Quality Meter dipakai untuk mengukur seberapa gelap langit itu. Nah, kalau misalkan tidak banyak cahaya, di termasuk langit gelap, bintang-bintang akan banyak kelihatan. Nah, jadi untuk memastikannya mungkin perlu disurvei langsung ke lokasi, gitu ya. Tapi saya punya keyakinan Rinjani itu potensinya besar. Terima kasih. Itu Mataram ya? Kota besarnya Mataram kan ya, kalau nggak salah ya? Ya, di Mataram itu kita sudah bangun observatorium dan planetarium kecil di kampus UIN ya, UIN di sana itu. Dan mereka sebenarnya sempat ngajak saya untuk survei nyari tempat-tempat seperti itu, tapi belum tempat. Tapi memang kalau misalkan ya menarik, biasanya kan selalu ada aktor lokalnya ya. Kalau bisa lakukan komunikasi dengan pihak kampus terkait. Jadi nanti bisa setelah dapat, biar kalau semuanya dari di sini itu transportasi bolak-baliknya itu luar biasa. Mungkin bisa dikontak, siapa tahu ada ide yang bisa disinergikan dengan program yang ada. Terima kasih. Baik, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Iya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Karena tadi sudah cowok, mungkin yang sekarang yang cewek yang di belakang. Iya. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Rofifah dari ITB Angkatan 22. Saya ingin bertanya, sebelumnya berdasarkan artikel yang pernah saya baca sebelumnya, negara di Asia ini kan tingkat polusi cahayanya lebih tinggi ya daripada di benua lain. Nah, pertanyaan saya apakah memungkinkan dilakukannya pengurangan terhadap polusi cahaya ini? Mungkin bisa dengan mematikan lampu di jam malam gitu, selain mungkin bisa menghemat listrik, juga bisa menambah pengamatan di bidang astroturism ini, karena kan semakin sedikit cahaya yang dihasilkan itu, pengamatan yang dilakukan jadi lebih besar gitu Pak. Sekian, terima kasih. Ya kembali lagi ke masalah regulasi tadi, Nyoy. Jadi sebuah kota makin lama makin terang itu salah satunya itu dampak dari
iklan ya. Jadi papan-papan iklan itu makin berlomba-lomba terang untuk bisa dibaca malam hari. Padahal seberapa efektifnya iklan malam hari itu juga masih jadi tanda tanya sebenarnya menurut saya ya. Jadi artinya harus ada batasan, misalkan penerangan sebuah lampu iklan dan sebagainya arahnya seperti apa, itu bagian yang harus dibuat regulasi. Kalau enggak ya di sini terang, yang sini pengen bikin lebih terang lagi, nanti sebelah sana akan bikin semakin terang lagi gitu ya. Jadi kalau kita nggak buat regulasi meskipun terlambat, ya ini ya nggak akan bisa dikurangin, bahkan cenderung akan makin lama makin meningkat. Jadi seperti kota Jakarta pun atau Bandung pun regulasi itu menurut saya perlu. Ya, satu hal lagi, sebetulnya meskipun daerah itu banyak kota-kota terbesar itu di Indonesia adanya di Pulau Jawa ya, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang gitu ya. Tapi ternyata di Pulau Jawa itu ada daerah tertentu yang langitnya masih lumayan bagus, ya. Misalnya daerah Jawa Barat bagian selatan ya, itu ternyata setelah dilihat peta polusi cahayanya, oh masih ada juga spot-spot yang lumayan bagus gitu ya. Nah, hanya kekurangannya adalah masalah cuaca di sana. Jadi kalau daerah-daerah yang cuacanya banyak hujan gitu ya, mendung terus panjang tahun, misalnya seperti daerah pegunungan Papua gitu ya, ya mungkin itu tidak pakai aturan polusi cahaya masih nggak apa-apa, karena toh bintang-bintang nggak kelihatan juga gitu ya, karena terhalang hujan, terhalang oleh awan gitu ya. Nah, tapi bagaimanapun kita masih bisa mencari spot-spot yang polusi cahayanya rendah, ya, meskipun di Pulau Jawa, apalagi di Pulau Sumatera, Kalimantan, kemudian Maluku, Sulawesi gitu ya. Tentunya spot-spot yang terang, yang langitnya gelap itu masih banyak ya. Masih banyak yang kita cari. Hanya untuk pergi ke sananya mungkin perlu biaya lebih banyak gitu. Ya, makasih. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya. Ya masih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya boleh untuk yang di depan sini. Ya. Pak Kunjaya dan Pak Hendro, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Leonardo, saya dari Universitas Indonesia, dari UI. Saya ingin bertanya mungkin dari sisi politis ya, politis pemerintahan Pak, terkait dengan astrowisata ini. Kan setelah 8 itu digabung ke BRIN gitu ya, mungkin sekarang sahabat utamanya dari astronomi ITB itu agak pingsan ya, jadi seperti berjalan sendiri gitu Pak. Dan tadi juga sempat di-mention kita kewalahan karena kurang astronom segala macam. Terus untuk mengembangkan ini, maksudnya di tengah kesendirian astronomi ITB ini, apa sih langkah-langkah ITB gitu? Apakah ada juga nanti advokasi untuk membuat prodi baru di universitas lain, atau mungkin ya apapun gitu Pak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya kepada astronomi di Indonesia ya. Ya, kami tentu berusaha untuk mencari tempat-tempat yang baru untuk observatorium. Contohnya yang di Kupang itu sebetulnya dulu itu dosen-dosen ITB yang mensurvei tempatnya. Hanya ketika setelah selesai survei kami bikin proposal ditolak oleh rektor. Oleh karena itu proposalnya kami serahkan ke LAPAN waktu itu, ke BRIN. Dan sekarang observatorium terbesar di Asia Tenggara itu sudah akan selesai. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah selesai, lalu masa testing bisa dipakai riset mungkin pertengahan tahun depan. Langkah berikutnya yang kami akan lakukan itu adalah membuat Indonesia itu menjadi salah satu spot dari jaringan pengamatan radioastronomi sedunia yang disebut dengan VLBI. Ya, menjadi salah satu spot Global VLBI Network. Itu kami sudah sepakat dengan Shanghai Astronomical Observatory untuk membangun sebuah radioteleskop di
sini di Lembang, ya. Kemudian kami juga membantu mendirikan program studi yang separuh astronomi, di mana di ITERA, Institut Teknologi Sumatera, ada yang namanya SAP, Sains Atmosfer dan Keplanetan. Nah, yang bagian keplanetan itu adalah yang astronominya. Kemudian kami juga berencana untuk mendorong Universitas Nusa Cendana untuk membuka program studi astronomi di sana, karena kalau membuka program studi astronomi di sana, mereka mahasiswanya akan sangat beruntung, dekat ke observatorium terbesar di Asia Tenggara, gitu ya. Itu langkah-langkah yang kami lakukan dari sisi keilmuan. Kemudian dari sisi kemasyarakatan, kami mengembangkan astronomi. Kami berusaha mengajak berbagai pihak semampu kami untuk juga mengembangkan astrowisata. Banyak hal yang bisa dikembangkan dalam bidang astrowisata ini, perlu banyak orang yang terlibat supaya menjadi komunitas yang cukup besar, gitu ya. Jadi siapa saja yang mau terlibat dalam kegiatan astrowisata, ya silahkan saja gitu ya, ambil bagian kegiatannya masing-masing, ambil daerahnya masing-masing gitu ya. Kami terbuka, bahkan kami akan senang kalau semakin banyak yang terlibat, dan itu juga akan membantu kepariwisataan. Oleh karena itu mungkin kami juga perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan sebagainya. Itu kira-kira upaya-upaya yang sudah kami lakukan. Mungkin Pak Hendro juga sudah melakukan upaya yang lain tersendiri ya. Silakan Pak Hendro. Ya, sekedar informasi saja. Jadi sekarang ini kalau tadi disebutkan di perguruan tinggi ya, astronomi sudah ada mitra. Nah, sebenarnya kalau dapat katakan perkembangannya kurang cepat, ya yang lebih cepat itu justru pendidikan falak praktis yang disebut ilmu falak di UIN. Jadi sekarang ini sudah banyak sekali, mungkin lebih dari 5 atau 7 perguruan tinggi UIN itu yang membuka program studi ilmu falak. Nah, ilmu falak ini dulu awalnya dikembangkan pertama kali itu di UIN Wali Songo, dan waktu itu juga sempat membantu untuk penyusunan kurikulum dan sebagainya di awal-awal berdirinya. Jadi sempat jadi ngajar juga sih waktu itu ke sana, tapi sekarang sudah enggak. Tapi perkembangannya sampai sekarang ini banyak sekali perguruan tinggi UIN gitu ya, yang mereka mendirikan observatorium itu. Bahkan di level madrasahnya itu beberapa sudah mendirikan observatorium. Ya, yang di sini SMA mungkin belum terlalu banyak juga, tapi di level madrasah aliyah itu mereka sudah mulai membangun fasilitas-fasilitas labnya dalam bentuk observatorium. Seperti itu. Ya, kasih. Baik, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir. Oke, yang di sana lebih dulu. Ya. Tes, oke. Selamat sore Pak. Perkenalkan, saya Gita Nur Ajizah dari ITB Fakultas FMIPA Angkatan 2023. Sebelumnya kan seperti yang sudah disinggung sebelumnya, untuk menjalankan astrotourism itu kita butuh tempat-tempat yang berpotensial kan ya Pak. Nah, pertanyaannya adalah jika kita sudah mendapatkan tempat yang berpotensial untuk menjadi astrotourism, lalu selanjutnya kira-kira hal-hal dasar apa saja dalam astronomi atau topik-topik apa saja yang kiranya perlu diketahui pengunjung dan yang kiranya bisa menjadi tonggak awal bagi pengunjung untuk mempelajari astronomi atau setidaknya tertarik dengan astronomi gitu Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah melakukan identifikasi tempat-tempat yang berpotensi untuk menyelenggarakan astrotourism. Lalu apa yang perlu dilakukan di sana? Pertama-tama adalah melakukan survei lokasi. Survei lokasi antara lain misalnya melakukan pengukuran-pengukuran klimatologis, pengukuran-pengukuran meteorologis untuk mengetahui kondisi iklim.
Karena iklim ini sangat vital bagi astronomi. Gangguan terbesar pengamatan astronomi itu adalah dari awan dan hujan. Ya, satu masalah awan dan hujan itu yang perlu kita ketahui. Kedua, kita perlu mengukur kecerahan langit di tempat itu, ya, seberapa besar potensinya. Ya, kan yang ketiga, kemudian kita memberikan saran-saran tentang penataan lampu di sekitarnya. Ya, dengan tiga macam kegiatan itu kita bisa memberikan saran-saran. Pengembangan lain itu berkaitan dengan kepariwisataan yang lain seperti fasilitas, hotel, transportasi dan sebagainya. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Pak Hendro mungkin menambahkan? Jadi mungkin dari kisah saya saja ya, cerita saya dalam membangun Imah Noong itu, ketika saya lihat tempatnya nggak jauh dari Bosca, pasti potensi pengamatan langitnya bagus gitu ya. Sederhana aja, saya beli teropong, saya buat event, selesai. Kan gitu. Setelah saya buat teropong, bikin event, orang pada datang, mulai berkembang tuh, tumbuh. Saya buat observatoriumnya satu gitu ya. Jadi sekarang kita sudah punya berapa tempat itu, 1, 2, 3, 4 permanen teropong di Imah Noong, tapi itu nggak sekaligus jadi. Jadi saat pertama kali bikin observatoriumnya itu sliding roof, kita butuh waktu 1,5 tahun. Jadi bukan simsalabim. Bikin musolatorium gitu ya, tempat planetarium itu butuh 3 tahun. Dananya dari mana? Sumbangan. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena kita bikinnya musola, jadi orang pada nyumbang. Setelah jadi musolanya tambahin proyektor, jadi musolatorium. Nah, gitu ya. Kalau dari awal bikin planetarium nggak disumbang. Gitu. Baik. Jadi intinya ketika kita punya lihat tempat ini potensi, ya sudah kita tinggalin di situ, kita create event mulai sedikit tapi continue, bertahap gitu ya. Jadi yang pasti kita punya, target saya ke sana. Nah, itu kita capai dengan jalan meskipun lama gitu ya. Mungkin itu, makasih. Baik, terima kasih kepada Pak Kun dan Pak Hendro. Sayang sekali tadi telah menjadi pertanyaan terakhir dan menutup sesi Q&A pada siang hari ini. Nah, sebelum kita tutup sesi talk show ini, mungkin ada sepatah dua kata dari Pak Kun dan Pak Hendro. Mungkin bisa dimulai dengan Pak Kun terlebih dahulu. Baik, sebagai penutup ya, kami ingin mempersilahkan siapa saja yang mau ikut terlibat di dalam astroturism ini, karena memang kita membutuhkan banyak sekali orang untuk beraktivitas di sana. Mau bidang-bidang, sub-bidang dari astroturism itu banyak, mobil pendidikannya kah, peralatannya kah, daerahnya kah, itu banyak ya. Dan kalau kita mengembangkan astroturism itu merupakan satu kenikmatan sendiri, karena kita mengembangkannya bukan seperti mengembangkan matematik ya. Kalau mengembangkan matematik itu, waduh kayaknya mikir terus gitu. Kalau ini kan sambil jalan-jalan ya. Benar, Pak. Sambil jalan-jalan, sambil wisata kita mengembangkan. Jadi silakan saja siapa yang mau terjun ke dunia astroturism, yang sudah terjun di bidang tourism pun mau menambah dengan astroturism, baik sekali saya kira. Benar, Pak. Terima kasih. Mungkin dari Pak Hendro juga ada sepatah dua kata. Ya, baik. Jadi astroturism ini tidak semata berkaitan dengan tempat gitu ya, tapi juga berkaitan dengan orang yang akan berwisata. Jadi kalau kita belum bisa menyiapkan tempat untuk astroturismnya, paling enggak kita mulai sebagai orang yang melakukan wisata untuk keperluan itu. Ya, seperti kita melakukan ekspedisi gerhana, kita melakukan itu bagian dari kita mencoba memperkenalkan astroturism gitu ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Baik, jadi kita tahu ya bahwa astrowisata ini di Indonesia itu sangat berpotensi, karena bahkan kita bukan cuma dapat menggunakan fenomena langit, namun kita juga dapat menggunakan budaya Indonesia, di mana Indonesia ini kan memiliki banyak budaya yang ternyata di balik budaya itu ada bagian dari astronominya ya. Dan siapa yang menyangka bahwa memang dari zaman pembangunan Candi Borobudur memang sudah dikenal ilmu astronomi, bahkan dalam pembangunannya menggunakan ilmu astronomi.
Nah, namun dalam kita mempromosikan astrowisata dan membangun astrowisata, diperlukan juga regulasi yang dalam pembentukannya juga kita membutuhkan sepemahaman dengan masyarakat sekitar agar kita tuh dapat didukung juga sama masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan antusias. Saya tidak menyangka pertanyaannya sebanyak tadi. Awalnya kami dari panitia mau membuka 3 pertanyaan, tapi karena antusiasme dari peserta, jadi kami menambah durasi untuk Q&A sendiri. Nah, dan selanjutnya ya mungkin begitu dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kedua MC kita yang keren ini. Oke, terima kasih kepada Kak Nadila yang sudah memandu sesi talk show dengan sangat keren. Dan juga terima kasih untuk para pembicara, Pak Kunjaya dan Pak Hendro yang pastinya nggak kalah keren juga. Sebagai bentuk terima kasih dari kami panitia telah menyiapkan sertifikat untuk para pembicara Pak Kunjaya dan Pak Hendro, juga untuk moderator kita Kak Nadila. Untuk sesi pemberian sertifikat ini, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Novan untuk memberikan sertifikat kepada para pembicara dan moderator. Mungkin kepada Pak Hendro, Pak Kun dan Nadila akan saya berikan sertifikat sebagai ucapan terima kasih. Yang pertama kepada Pak Hendro. Ini Pak, bentuk apresiasi kami kepada Pak Hendro karena sudah menjadi pemateri di seminar kami kali ini. Baik, terima kasih Pak Hendro. Berikutnya kepada Pak Kunjaya. Ini Pak, bentuk terima kasih dari kami panitia karena sudah menjadi pemateri di seminar kali ini. Baik, terima kasih Pak Kunjaya. Terakhir kepada moderator kita, Nadila. Ini bentuk apresiasi dari kami panitia karena sudah memimpin jalannya talk show pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Nadila. Baik, sekian dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Novan. Terima kasih sekali lagi untuk kedua pembicara dan moderator kita yang sudah mengisi sesi talk show dengan luar biasa dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman peserta seminar semua. Kita sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Gimana nih teman-teman, sesi talk show-nya tadi seru banget nggak sih? Apalagi materinya sangat berbobot dan menarik banget. Kalian jadi lebih tahu apa itu astrowisata dan bagaimana potensi di Indonesia untuk kedepannya. Betul banget, tadi juga banyak sekali yang bertanya dan penasaran tentang astrowisata dan prospeknya di bidang itu juga. Sampai nggak kerasa ternyata udah 2 jam aja nih seminar ini berjalan. Wah, iya juga nih, udah 2 jam aja dan kita sudah berada di penghujung acara seminar ini. Untuk menutup seminar ini, karena tadi kita mulai dengan doa, mari kita tutup acara ini dengan doa juga. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Dengan berakhirnya seminar Astara Ganesha 2023 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang terlibat sehingga acara seminar ini dapat berjalan dengan baik. Kepada sponsor, Teleskop Indonesia dan Celestron, serta tim pembina Olimpiade Astronomi. Dan media partner kami, Langit Selatan, HAAJ, Astrada, Ditara, IIAC, ITS Astronomy Club, Komunitas Astronomi Lampung, Cakrawala UPI, Toasti, Jogja Astro Club, Jember Astronomy Club, ALC Indonesia, LFM ITB, 8EH Radio ITB, serta ITB Receh.
Kepada teman-teman peserta seminar, jangan lupa untuk mengisi form feedback yang ditampilkan dalam layar televisi berikut. Nah, karena sudah berakhir, saya Sekar. Dan saya Jericho, pamit undur diri. Terima kasih kepada para peserta seminar atas partisipasinya dalam seminar Asara Ganesha 2023 ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.